kita akan menjelaskan materi tentang landasan pengembangan kurikulum. Pertama-tama kita akan membahas pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum berawal dari dunia olahraga, yakni career dan career, yang diartikan jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali penghargaan. Dalam dunia pendidikan, diaplikasikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting, oleh karena itu pentingnya fungsi asas atau landasan pengembangan kurikulum adalah seperti fondasi sebuah bangunan. Perkembangan kurikulum pada hakikatnya adalah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana mempelajarinya, dan yang menjadi persoalan dalam hal-hal yang mendasar dalam proses pengembangan kurikulum yang kemudian kita namakan asas-asas atau landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum. Landasan yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, sebagai objek, maupun sebagai pengelola. Tentu saja untuk merumuskan dan mengembangkan setiap aspek yang terkait dengan setiap dimensi kurikulum tersebut memerlukan jawaban atau pemikiran yang mendalam dan mendasar, atau dengan kata lain harus menggunakan pemikiran filosofis. Filsafat sebagai landasan pengembangan kurikulum memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok seperti hendak dibawa kemana peserta didik yang dididik itu, apa hakikat pengetahuan yang harus dipelajari dan dikaji oleh peserta didik, dan sebagainya. Dengan kata lain, filsafat memegang peran penting dalam pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Dengan filsafat sebagai pandangan hidup, maka dapat ditentukan akan dibawa kemana peserta didik. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus diberikan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga, dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan sebagai sistem nilai. Filsafat dapat dijadikan pedoman dalam merancang kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, melalui filsafat dapat ditentukan bagaimana menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Landasan yang kedua adalah landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Dengan adanya kurikulum, diharapkan perubahan yang terjadi pada peserta didik dapat membentuk kemampuan atau kompetensial aktual maupun potensial. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus senantiasa berhubungan dengan program pendidikan untuk kepentingan peserta didik. Maka landasan psikologi mutlak harus menjadi dasar pengembangan kurikulum. Perkembangan yang dialami oleh peserta didik pada umumnya diperoleh melalui proses belajar. Guru atau pendidik harus selalu mencari upaya untuk dapat membelajarkan peserta didik. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks inilah, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budaya, serta dengan nilai budaya dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia.
Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Karena itu, dalam pengembangan suatu kurikulum perlu memahami kebudayaan. Kebudayaan adalah pola kelakuan yang secara umum terdata dalam suatu masyarakat, meliputi keseluruhan ide-ide, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir, dan kesenian. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai kehidupan bagi peserta didik agar kelak dapat bekerja dan mencapai pengembangan lebih lanjut dalam masyarakat. Landasan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Demikianlah materi tentang landasan pengembangan kurikulum yang digunakan dalam penyusunan kurikulum yang tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Karena kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan landasan-landasan yang kuat yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam.